Di video ini saya mau menjelaskan bagaimana proses saya dalam menjual produk mahal atau yang transaksinya itu offline, nggak bisa online. Jadi harus ketemu, harus tatap muka, harus discuss dulu, baru kemudian bisa deal. Nah, cara ini juga saya gunakan untuk saya pribadi, begitu juga dengan klien-klien yang saya bantu. Karena emang kebanyakan klien saya adalah produk-produk mahal seperti jualan umroh, travel, kemudian properti, kontraktor, dan juga ada beberapa lembaga pendidikan non formal yang harganya itu cukup tinggi gitu. Dan semuanya menggunakan proses yang kurang lebih sama gitu. Nah, ini adalah sebuah framework yang saya gunakan karena yang bisa teman-teman nanti aplikasikan dalam bisnis teman-teman. Oke, kita mulai dengan step pertama. Jadi ada 4 step yang saya gunakan untuk menjual produk mahal. Oke. Step pertama itu saya namakan sebagai lead. Jadi bisa lead, bisa prospek, bisa calon konsumen atau apapun ya, di mana ada orang yang datang ke kita atau menghubungi kita atau bisa kita targetkan sebagai orang yang nantinya akan membeli produk yang kita jual. Nah, biasanya kalau lead itu dalam bentuk nama, email, nomor HP, di antara ketiganya itu. Oke. Nah, begitu kita punya lead, bisa dari iklan, dari SEO, dari sosial media, atau dari manapun ya, kita dapat kontaknya, next step-nya apa? Nah, kebanyakan orang itu langsung jualan, ya, langsung jualan. Nah, di sini ada problem ya. Ketika langsung jualan, apa yang terjadi? Biasanya yang langsung deal itu nggak sampai 1%. Atau mungkin 1%, 1%, 2%. Ya, jarang ada yang bisa langsung closing 20%, 30% tanpa uh, proses yang saya pakai. Mungkin ada, ya itu biasanya owner langsung, biasanya dari referral, biasanya dari referral tuh langsung closing ya, dari lead menghubungi kita, tahu dari teman misalkan, nah itu potensi closingnya gede. Tapi kalau dari cold market atau dari yang iklan, dari SEO itu biasanya jarang ya seperti itu. Ada tapi potensinya kecil. Oke, nah terus gimana kalau misalkan nggak langsung jualan? Biasanya sebelum jualan itu saya ada step yang namanya appointment atau buat janji. Ini adalah strategi untuk membangun komitmen dari baru kenal, PDKT, baru nanti kemudian kita jual. Jadi appointment ini tujuannya untuk yaitu tadi ya untuk membangun komitmen di lead supaya mereka tuh di warming up dulu, nggak langsung jualin produk yang harganya mungkin jutaan, puluhan, bahkan mungkin miliaran gitu ya. Ibaratnya mempersiapkan mental mereka untuk bertransaksi dengan kita, atau bisa juga mengkualifikasi kira-kira apakah si lead ini atau prospek ini bisa membeli produk yang kita jual gitu, atau layak untuk mendapatkan produk yang kita jual. Karena juga ada beberapa teman yang menjual produk mahal atau high ticket istilahnya, itu mereka harus memfilter dulu, nggak semua orang bisa diterima gitu ya. Jadi harus appointment dulu buat janji ketemu tatap muka, hitung-hitungan uh, kelayakan, atau kalau dicek kredit, skor kreditnya mungkin dicek dulu, kemampuan fisiknya kalau misalkan uh, kelas yang butuh kebugaran gitu, olahraga atau yoga kayak gitu. Nah, itu ada proses appointment dulu. Nah, begitu sudah selesai, begitu terjadinya appointment, apakah langsung ke sales? Belum tentu. Ada step lagi satu yang saya sebut sebagai presentasi. Presentasi. Nah, di presentasi inilah kita mempresentasikan atau mendemokan produk
atau jasa yang kita punya. So, baru kita jualan di sini. Begitu selesai presentasi, baru terjadi sales. Jadi nggak langsung dari lead jadi datang lead langsung kita jualin, bisa, tapi itu kita butuh yang namanya high quality lead. Dan itu biasanya 1% kurang. Nah, apakah sampai sini selesai? Nggak, tentunya. Jadi ada step by step proses supaya uh, supaya ini makin mantap prosesnya. Ada proses follow up. Jadi kita nggak dari appointment ke lead, ini dari proses follow up, ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak follow up, belum tentu jadi appointment. Begitu dari appointment pun juga kita perlu follow up untuk melakukan presentasi, karena nggak semua orang yang sudah buat janji dengan kita itu show up atau muncul atau hadir dalam sesi presentasi. Kemudian begitu presentasi kita pun juga harus follow up, ya, follow up untuk terjadinya penjualan gitu. Oke. Nah, follow up bisa lewat mana aja? Bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, gitu. Bisa lewat ya email atau WhatsApp, atau mungkin kalau bisa retargeting bisa lewat retargeting, ya. Nah, saya biasanya menggunakan email, WA, dan email. Email itu untuk automation aja. Jadi ini teman-teman bisa coba ya untuk jualan produk mahal, entah itu umroh apapun. Oke, jadi semoga membantu. Itu aja. Kalau misalkan punya ide atau butuh materi lain tentang menjual produk mahal, bisa komen bawah, atau ada pertanyaan silakan, ya. Thank you.